Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Allah, yang menurut Nabi, manusia itu sangat sulit untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita. Dan Alhamdulillah, Allah menolong kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan cara hadir ke majelis ilmu ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya, istiqomah ngaji, istiqomah menghadiri majelis ilmu hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridhonya Allah, mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka ibu bapak, mari kita persiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi Ramadan tahun ini. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang akan datang ini. Dan apabila Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan ini, semoga Allah menolong kita agar kita bisa memanfaatkannya, bisa beribadah di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apa saja yang perlu dipersiapkan atau diamalkan di bulan Ramadan nanti? Yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Doanya adalah semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan yang akan datang. Walaupun kita sekarang masa hidup, belum tentu kita bisa sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita bisa hidup sampai besok pagi. Jangankan besok pagi, pulang dari sini, kita bisa saja dicabut nyawa oleh Allah. Bisa saja. Maka itu kita berdoa, semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan juga kita berdoa, andaikan kita sampai ke bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah, agar Allah menolong kita untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan yang akan datang ini. Tidak hanya sampai saja ya, sampai lalu kita melakukan sesuatu yang yang biasa saja, melakukan sesuatu yang rutinitas saja, tidak seperti itu yang kita inginkan. Tapi kita berharap Allah menolong kita agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, baik ibadah wajib yaitu sholat, Ramadan atau puasa itu sendiri, atau zakat saat itu, dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan kita berharap kita itu tidak hanya beribadah,
tapi apa? Merasa butuh untuk beribadah. Kita butuh ibadah, karena dengan ibadah itu kita bisa menjadi sehat. Kita butuh beribadah, karena dengan beribadah itu kita bisa selamat di dunia. Rezeki kita bisa mudah. Allah bisa menolong kita agar selamat dari segala musibah. Dan lebih-lebih kita selamat dari siksa kubur, mudah urusan kita di padang mahsyar, dan selamat dari siksa api neraka. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita anggap Ramadan tahun ini, kalau Allah menakdirkan kita untuk sampai, kita anggap sebagai Ramadan terakhir kita. Belum tentu tahun depan kita bisa sampai ke Ramadan lagi. Maka mari kita manfaatkan betul. Anggap Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang perlu kita amalkan nanti agar puasa kita nanti, Ramadan kita nanti itu menjadi sempurna, bahwa apa? Untuk puasa Ramadan itu, nah ini ilmunya Ramadan ya, ilmunya puasa, yaitu harus menetapkan niat sebelum fajar ya. Sebelum sebelum adzan subuh itu kita sudah niat kalau kita akan puasa wajib di bulan Ramadan, selama sebulan penuh. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Malam yubayyitis siyama qablul fajri fala siyama lahu. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak menetapkan niat, maksudnya tidak berniat akan berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kan jangan sampai karena rutinitas maka kita lupa untuk berniat mau puasa. Karena kalau kita lupa niat, maka apa? Kita tidak sah puasa kita saat itu, tidak sah. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan itu wajib bagi kita untuk menetapkan niat sebelum subuh, sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah seperti puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa Senin Kemis, itu tidak wajib kita apa? Kita berniat sebelum subuh. Jadi misalnya hari Senin, misalnya hari Senin, jam 7 pagi, kita ternyata merasa kenyang, maka lalu kita niat saat itu, jam 7 pagi kita niat, saya kok kenyang, sepertinya saya tidak butuh makan hari ini, biar saya puasa aja hari ini, puasa Senin. Itu boleh ya. Kenapa kok boleh? Karena pernah kejadian di suatu hadis diceritakan Nabi itu pagi-pagi bertanya kepada salah satu istrinya. Nabi bersabda begini kepada istrinya, adakah yang bisa aku makan hari ini? Istrinya menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Lalu Nabi menjawab lagi, Nabi bersabda, oh kalau begitu biarlah hari ini saya puasa. Luar biasa ini. Ini menunjukkan apa? Nabi untuk puasa sunnah boleh apa? Niatnya di saat sudah selesai subuh ya, boleh. Ini hadisnya ya. Dan luar biasanya apa ini? Nabi sangat sabar ya. Tidak ada yang dimakan saat itu langsung, biarlah aku puasa. Jawabannya, coba suami saat ini ya. Dia tanya pada istrinya, ada yang bisa aku makan hari ini? Enggak ada wahai suamiku. Waduh, bisa piring melayang gitu, dan sebagainya. Oleh karena itu para suami, mari kita tiru Nabi ini luar biasa lemah lembut Nabi ya. Begitu tidak ada yang dimakan, Nabi langsung bersabda, biarlah aku puasa hari ini gitu ya. Berusaha, mari kita tiru kesabarannya Nabi ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga yang perlu kita perhatikan untuk menyempurnakan puasa kita adalah makan sahur ya. Makan sahur. Ini ilmu yang saya sampaikan pada kesempatan ini ringan saja ya. Ringan saja, tapi menjadi penting. Karena apa? Karena ini menjadi sesuatu yang bisa menyempurnakan puasa kita. Maka perlu diingatkan, perlu disegarkan lagi, yaitu makan sahur. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an.
Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Jadi walaupun kita itu kuat ya, kuat tidak makan sahur, tetap kita berusaha makan sahur ya. Tetap kita berusaha makan sahur. Walaupun sekedar minum saja misalnya, atau sesuap nasi gitu. Tetap kita makan sahur. Karena ini perintahnya Nabi, sahurlah kalian. Sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Ada berkah. Keuntungan orang makan sahur itu, bangun untuk makan sahur itu adalah apa? Berpahala. Karena apa? Karena taat pada perintahnya Rasul. Ini perintahnya Rasul tadi, sahurlah kalian ya. Kita taat, sami'na wa ata'na. Saya mendengar wahai Rasul, saya taat. Saya akan makan sahur. Maka kita berpahala karena taat kepada Rasul. Taat pada Rasul berarti taat pada Allah. Taat pada Allah. Jadi mari kita makan sahur. Itu yang pertama, kita berpahala. Makan sahur itu berpahala. Enak toh, kenyang berpahala gitu. Luar biasa Islam. Islam itu luar biasa. Yang kedua, menjaga kondisi tubuh agar kita kuat berpuasanya. Jadi kalau kita sahur, apalagi kalau mengakhirkannya sahurnya dekat-dekat dengan subuh, maka insya Allah puasa kita lebih kuat ya. Sehingga kita lebih apa? Lebih tahan, lebih sabar ya. Lebih sabar. Jadi untuk menjaga kondisi tubuh agar tidak ada penyesalan nanti. Lah apa saya enggak sahur tadi? Tidak seperti itu ya. Dan yang ketiga ini yang penting juga, di samping kita bisa makan, kita berpahala dan kita bisa menjaga kondisi tubuh. Kalau kita bangun di waktu-waktu sahur itu, waktu sahur itu kan berarti sepertiga malam terakhir. Berarti apa? Di saat itu adalah apa? Doa kita dikabulkan, pasti dikabulkan Allah. Pasti dikabulkan Allah. Waktu sahur itu adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Jadi kegiatan kita bangun saat itu adalah makan sahur, minum dan berdoa, baca Al-Quran, zikrullah. Jangan diisi dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangan diisi dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Misalnya penonton TV itu nggak perlu. Untuk apa? Kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Main HP, WA nggak perlu ya. Kita berdoa kepada Allah. Kita baca Al-Quran, kita beristighfar, kita bersolawat, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk kepentingan kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah masjid yang lain, jamaah majelis taklim yang lain, untuk negara kita, untuk pemimpin-pemimpin kita dan sebagainya. Kita berdoa untuk kebaikan semuanya di waktu sahur, di waktu sahur. Jangan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lalu kapan kita waktu sahur itu? Oleh Nabi disunnahkan mengakhirkannya ya. Apakah boleh kita sahur di jam 1? Boleh ya, boleh. Tapi Nabi mensunnahkan kalau sunnah ini kita laksanakan, kita berpahala lagi ya. Kita berpahala lagi. Sudah pada sahur tadi, pahala waktunya yaitu mentaat pada Rasul. Nabi menyuruh kita untuk mengakhirkan sahur kita. Kira-kira berapa akhirnya? Kira-kira 50 ayat sebelum subuh. Jadi kalau kita baca Al-Quran kira-kira 50 ayat gitu ya, itu mulai kita sahur, setelah 50 ayat adzan subuh gitu. Kapan batasnya? Batas akhir waktu sahur adalah ketika adzan subuh. Ketika adzan subuh itu adalah batas akhir dari makan sahur. Hadisnya ini hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi, Ahmad dan lain-lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya baca artinya, apabila salah seorang dari kalian mendengar azan subuh padahal gelas masih berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sehingga ia menyelesaikan kebutuhannya. Ini maksudnya apa? Kalau kita itu sudah makan, lalu kita sudah memegang gelas yang isinya air, hendak diminum, lalu terdengar adzan. Itu oleh Nabi, jangan menggagalkan minumnya, tapi tetap minum gitu ya. Tetap minum. Setelah itu selesai sahurnya. Itu menunjukkan apa? Bahwa sahur itu terakhir di saat adzan subuh. Tapi bukan begini.
Di saat adzan subuh terus kita ambil air lalu minum, bukan seperti itu. Kalau air sudah ada di tangan kita lalu adzan, itu tetap kita minum. Tapi hendaknya kita berhati-hati ya. Kita tahu kan kapan subuh dimulai, maka 1 menit sebelum adzan itu kita sudah berakhir adzan ini sahur kita. Bukan saat imsak ya, bukan saat imsak terakhirnya. Imsak itu hanya mengingatkan kita bahwa bahwa subuh kurang 10 menit, kita masih boleh makan minum sampai 10 menit lagi ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah pentingnya orang ngaji ya. Jadi tahu ilmunya ya, jadi tahu ilmunya bagaimana sahur, bagaimana berbuka puasa dan lain sebagainya. Yang keempat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, pada saat kita berpuasa Ramadan itu adalah mensegerakan berbuka puasa. Bukan karena kita kuat terus melambat-lambatkan, enggak. Oleh Nabi disuruh mensegerakan ya. Ini ilmunya ya. Kalau kita mensegerakan karena taat pada Rasul, kita pun berpahala ya. Coba pahala sahur, pahala waktunya sahur, pahala puasa itu sendiri ya toh. Lalu pahala pahala menyegerakan ini berbuka puasa, banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita berpuasa. Makanya itu ngaji ya, biar kita tahu ya, biar kita tahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, la yazalun nasu bi khairim ma ajjalul fitrah. Nabi bersabda, manusia selalu mendapat kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau kita menyegerakannya, kita mendapatkan kebaikan. Maksudnya menyegerakan itu berbuka ini adalah takjil ya, minum dan makan beberapa butir kurma. Jadi seperti itu. Berbuka puasa itu, ini ada waktu yang kita sering lalai ya, sekitar buka puasa, yaitu waktu sebelum buka puasa ya. Beberapa menit sebelum buka puasa itu kita sering lalai ya, sering melakukan sesuatu yang sia-sia, seperti halnya sahur tadi ya. Ketika buka puasa itu juga merupakan waktu yang mustajabah untuk berdoa ya, untuk berdoa. Maka kalau berapa menit menjelang maghrib kita berwudu. Lalu kalau tidak ada pekerjaan dapur, tidak ada pekerjaan apa-apa lagi, kita duduk di musola ya. Atau kita berangkat ke masjid ya. Atau kalau di musola di rumah misalnya, kita berdoa kepada Allah, kita zikrullah, kita baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia lagi ya. Di saat itu acara TV luar biasa bagus, tapi kita jangan tergoda ya. Kita tetap melakukan seperti itu, berdoa, berzikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya ya. Jadi saat itu adalah adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Jadi kita berwudu, lalu duduk, berdoa, baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya yang baik-baik ya. Lalu berdoa kepada Allah. Ini ada hadis riwayat Tirmizi, saya baca artinya. Ada 3 doa tidak tertolak ini, pasti diterima oleh Allah. 1, doanya pemimpin yang adil ya. Pemimpin yang adil itu doanya pasti diterima ya. Yang kedua, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi selama puasa itu mulai subuh sampai maghrib kita berdoa terus menerus untuk kepentingan kita ya, untuk kepentingan kita, keluarga kita, tetangga kita dan lain sebagainya, Dan yang ketiga, doa orang yang dizolimi, orang yang dihina. Jadi hati-hati, makanya jangan suka menghina orang, jangan suka menzolimi orang. Khawatir dia mendoakan kita yang jelek-jelek ya. Dikabulkan oleh Allah, kita mendapatkan sesuatu yang jelek nanti ya. Maka itu jangan pernah menghina orang, jangan pernah menzolimi orang. Lalu setelah itu kita berdoa dan sebagainya, lalu azan subuh, azan maghrib. Saat azan maghrib itu kita baca bismillah, lalu kita minum, kita makan kurma ya, kalau ada ya. Kalau ada makan kurma, kalau tidak ada minum air putih ya. Lalu setelah minum
kita berdoa, doanya adalah dhahabat dhamma'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau tidak hafal Arabnya, kita baca bahasa Indonesianya, ini mudah ini. Telah basah tenggorokan, telah hilang dahaga, dan telah disiapkan pahala insyaallah. Jadi kita baca, kalau nggak hafal Arabnya, sulit misalnya, kita baca bahasa Indonesianya di dalam hati misalnya, atau diucapkan. Karena apa? Mengajari anggota keluarga yang lain. Telah basah tenggorokan, telah hilang dahaga, telah disiapkan pahala insya Allah. Sederhana doanya ya. Lalu kita apa? Kita setelah itu apa? Sholat maghrib dan lain sebagainya. Dan ini lagi ada kesalahan ketika apa? Ketika makan takjil ini, yaitu apa? Ada yang bilang kalau berbuka puasa, bertakjil itu dengan yang manis-manis. Ternyata hadisnya tidak seperti itu ya. Tidak hadisnya seperti itu. Ini ada hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad ya. Saya baca artinya ya. Apabila kamu berbuka puasa, berbukalah dengan kurma ya. Nah, ini dengan kurma ya. Yang manis itu maksudnya kurma, bukan yang lain, bukan permen ya. Kurma ya. Dan kalau tidak ada kurma, dengan air ya, dengan air putih. Karena air itu suci. Jadi setelah ini kan kita sudah tahu bahwa apa? Hadisnya adalah dari Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Kalau kita buat takjil itu bismillah, lalu kita makan kurma 1 butir, 3 butir, 5 butir yang ganjil ya. Setelah itu minum air ya, minum air. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini, yaitu tentang Ramadan kita, bahwa ini ada yang lewat ya, yaitu makanan yang kita sukai, tidak apa-apa ya, habis ini kita makan bersama. Jadi beberapa hal yang kita sampaikan yaitu apa? Berdoa kepada Allah agar apa? Agar kita disampaikan ke bulan Ramadan ini, dan Allah menolong kita agar kita bisa beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan menganggap Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir kita. Lalu yang kedua, menetapkan niat agar berpuasa Ramadan sebelum fajar. Yang ketiga, makan sahur diakhirkan ya. Dan yang keempat, menyegerakan berbuka puasa. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan kita. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.